juga sekitar 2.000 personil ya, Polri udah kita TNI Polri dan juga stakeholder lain sudah kita siapkan untuk melakukan pengamanan. Dengan sistem pengamanan ini kita akan melakukan penyekatan di berbagai titik ya. Ini terus kita bangun komunikasi supaya mereka juga bisa membatasi kegiatan tersebut. Oleh sebab itu saya sebagai bagian dari rakyat itu mengingatkan kepada Bapak Gubernur Kepala Suku Lukas NMB segera menyerahkan diri untuk bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum. Jika beliau memang tidak korupsi, beliau dengan secara baik, secara gentleman seharusnya sudah selayaknya menyerahkan diri. Mengimbau ya kepada masa yang di sana untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya. Jangan menjadikan situasi situasi yang nanti bisa menciptakan kekhawatiran, ketakutan ya masyarakat yang ada di sekitar. Ya, kami juga melakukan patroli dan juga ada beberapa titik yang kita juga ada perkuatan di sana. Apabila terjadi sesuatu tentunya siap untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga upaya-upaya pengamanan. Polresta Jayapura Kota siagakan pasukan jelang pemeriksaan Lukas NMB. Polresta Jayapura Kota, Papua terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengamankan di wilayahnya. Hal ini menyusul rencana pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Kapolresta Jayapura Kombes Pol Dien Victor Maxbon mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi terkait rencana pemeriksaan terhadap Gubernur Papua tersebut. Walaupun rencana pemeriksaan tersebut di Jakarta, kepolisian telah menyiagakan pasukan. Victor mengatakan pengamanan saat ini mendapat bantuan 2 SSK Brimob Nusantara dan di backup pasukan TNI dari Kodam 17 Cendrawasih. Kita tetap menyiagakan pasukan dalam memberikan pengamanan jika ada keramaian atau gerakan aksi demonstrasi di Jayapura, ucap Victor di Jayapura pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Terkait kabar demo aksi demo lanjutan Save Lukas NMB oleh simpatisan dan pendukung Gubernur Papua dari Koalisi Rakyat Papua KRP pada tanggal 26 September 2022, kepolisian belum mendapatkan informasi lagi. Untuk itu, selain menyiagakan pasukan, pihaknya juga menggalakkan patroli dan razia untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk aksi demo kan belum ada pemberitahuan kami kepada sampai dengan hari ini. Jadi prinsipnya kita juga melaksanakan tugas-tugas rutin saja yang ditingkatkan, katanya. Terkait situasi Kamtibmas hingga saat ini, menurut mantan Wadir Krimsus Polda Papua ini, situasi Kota Jayapura masih kondusif. Adapun laporan masyarakat terkait keributan beberapa waktu lalu dipicu oleh minuman keras. Namun hal tersebut telah diantisipasi oleh jajarannya sehingga tidak meluas. Situasi Kamtibmas hingga saat ini masih kondusif ya. Kemudian juga memang ada laporan-laporan dari masyarakat seperti keributan, katanya. Tudingan dugaan korupsi terhadap Gubernur Papua Lukas NMB akan terus bergulir apabila ia tak memenuhi undangan pemeriksaan KPK. Pendapat itu disampaikan oleh Direktur Papua Anti-Corruption Investigation Anton Raharusun menanggapi keengganan Lukas NMB datang memenuhi surat pemanggilan KPK. Pak Lukas itu perlu dimintai keterangan oleh KPK sehingga bisa membuka semua tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada beliau, kata Anton Raharusun dikutip dari Kompas Siang Kompas TV pada hari Minggu tanggal 25 September 2022. Kalau kemudian Pak Lukas memang tidak bisa diperiksa, maka tudingan-tudingan itu semakin terus bergulir. Anton mengatakan KPK berupaya mengklarifikasi untuk memastikan aliran-aliran dana yang digunakan Lukas NMB itu tidak berasal dari sumber-sumber yang tidak legal. Misalnya APBD, kemudian yang juga lari ke kasino, dan pembelian-pembelian yang lain misalnya pembelian jam tangan dan lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah melayangkan surat pemanggilan kedua untuk pemeriksaan Lukas NMB. Ia akan diperiksa pada hari Senin besok di Gedung Merah Putih. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa dirinya memiliki pengalaman tentang permintaan dana dari Papua. Pengalaman saya itu, Papua itu kalau minta dana yang sebelumnya belum beres, sudah minta lagi. Misalnya kemarin dana PON yang sangat besar, ucapnya. Menurut Mahfud MD, pada pelaksanaan PON sebelum pencairan dana, pemerintah pusat sudah meminta pertanggungjawaban anggaran sebelumnya. Sampai beberapa hari sebelumnya itu kita masih minta laporan sebelumnya, tidak ada. Sehingga Menpora waktu itu tidak mau bertanggung jawab kalau saya disuruh menandatangani uang. Padahal ini sudah yang dulu dikorupsi itu belum jelas. Sebelumnya diberitakan Kompas TV, Rifai Darus, juru bicara Gubernur Papua Lukas NMB, menilai kabar soal temuan PPATK tentang aliran dana 560 miliar rupiah menyebabkan Lukas NMB semakin tersudut. Menurut Rifai, kabar itu juga menyebabkan banyak hal pribadi dari Lukas NMB yang berkurang. Saya kira banyak hak-hak individu Bapak Lukas NMB yang menjadi berkurang atau bahkan hilang ketika ia telah ditetapkan menjadi tersangka, ucapnya dalam dialog Kompas Petang Kompas TV pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Kemudian banyak yang diserang masuk pada pribadi beliau, hal-hal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan proses penyidikan KPK, tuturnya. Rifai juga menyebut bahwa praktik-praktik tersebut bukan hanya menunjukkan bahwa Lukas NMB dikriminalisasi, tetapi juga mengarah pada pembunuhan karakter.